Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diklat yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Tatang Sutiswa. Saya adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang. Kami sampaikan mekanisme pemberian bantuan PSU khususnya untuk di Kabupaten Karawang. Pertama, pengembang mengajukan usulan kepada Kementerian PUPR, ditugaskan kepada gubernur, wali kota ataupun bupati. Pengajuan ini dilakukan melalui online menggunakan aplikasi e-PSU. Setelah mengajukan usulan, kemudian Kementerian PUPR melaksanakan verifikasi prakonstruksi berdasarkan kepada persyaratan administrasi, kemudian persyaratan teknis dan persyaratan lokasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari PUPR, kemudian ada penetapan lokasi yang dilakukan melalui SK Dirjen Kementerian PUPR. Kemudian setelah itu baru diadakan penyusunan DED. DED ini dilakukan secara swakelola oleh Kementerian PUPR. Kemudian setelah itu dilaksanakan pengadaan barang dan jasa, baik bisa dilakukan secara swakelola ataupun dilelang kepada pihak ketiga. Nah, setelah itu baru melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau kabupaten dalam hal pelaksanaan fisik dan pengawasan kegiatannya. Berikutnya adalah persyaratan bantuan PSU yang tadi saya sampaikan. Ini berdasarkan kepada Permen PUPR nomor 3 /PRT/M tahun 2018. Persyaratannya adalah tadi disampaikan, pertama persyaratan administrasi, yaitu meliputi surat permohonan bantuan PSU, kemudian IMB, kemudian syaratan site plan, kemudian sertifikat induk dari tanah yang bersangkutan, kemudian ada juga SBU atau SUJK, kemudian izin lokasi, kemudian ada TDR, SIUP, SITU, NWP, dan lain sebagainya. Kemudian persyaratan teknis, yaitu pelaku pembangunan yang terdaftar di Kementerian PUPR. Kemudian penyediaan tanah untuk pembangunan PSU. Kemudian kondisi rumah yang telah terbangun harus memiliki persyaratan rumah layak huni. Sementara untuk persyaratan lokasi adalah lokasinya harus sesuai dengan RT RW, khususnya untuk di kabupaten ya. Kemudian lokasi memiliki site plan yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang, kemudian memiliki daya tampung minimal untuk 100 unit rumah. Kemudian bantuan rumah ini bantuan untuk rumah bersubsidi. Kemudian harga rumah sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya mengenai kebijakan bantuan PSU, tentu berdasarkan kepada Permen PU PR nomor 03 PRT/M/2018. Terkait kebijakan bantuan PSU, yaitu diberikan kepada rumah yang dapat dibantu paling sedikit sebanyak 80 unit rumah umum. Pemberian bantuan PSU ini menggunakan perhitungan 30% dari daya tampung perumahan. Khusus untuk perumahan yang berskala besar, bantuan dapat diberikan melebihi besaran 30% dan ditetapkan dengan keputusan Dirjen Penyediaan Perumahan. Selanjutnya mengenai komponen bantuan PSU. Ada 3 komponen sebetulnya yang diberikan bantuan oleh Permen PU. Pertama adalah menyangkut masalah sanitasi.
kemudian jaringan air minum, dan jalan lingkungan. Namun sampai saat ini bantuan yang diberikan masih sebatas pada jalan lingkungan, dengan pertimbangan barangkali kalau sanitasi kan sudah terkait langsung dengan penyediaan oleh developer mengenai sanitasi, dan kemudian juga air minum juga sudah disediakan oleh developer, sehingga hanya bantuan jalan lingkungan saja yang sekarang diberikan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya mengenai sistem pengendalian. Sistem pengendalian dan pengawasan bantuan PSU itu melibatkan provinsi dan kabupaten. Khusus mengenai keterlibatan kabupaten adalah mengenai dibentuknya direksi teknis, kemudian yang kedua adalah pengawasan lapangan. Direksi teknis dalam hal ini melakukan fungsinya sebagai mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan PSU di wilayah kabupaten, kemudian mendukung pelaksanaan bantuan PSU di wilayah kabupaten, selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan PSU, kemudian menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan PSU kepada Dirjen Penyediaan Perumahan. Terakhir, memfasilitasi koordinasi serah terima aset bantuan PSU di wilayah Kabupaten Karawang. Di Kabupaten Karawang ada beberapa perumahan yang sudah mendapatkan manfaat dari bantuan PSU ini. Salah satunya adalah perumahan Grand Arwiga Permai yang dilaksanakan pengembangnya oleh PT Arwiga Bakti Propertindo. Jenis bantuannya adalah perkerasan beton jalan perumahan. Tahun 2018 mendapatkan bantuan jalan sepanjang 658 meter lari dengan nilai kontrak sebesar Rp758.400.000 untuk melayani jumlah 160 unit rumah. Kemudian tahun 2020 mendapatkan bantuan berupa jalan sepanjang 410 meter lari dengan nilai kontrak Rp625.574.000 dan melayani rumah sebanyak 117 unit. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Jun Willy Aris dari PT Arwiga Bakti Propertindo Perumahan Grand Arwiga Permai. Terima kasih mungkin saya ucapkan kepada PUPR, khususnya yang membantu kami dalam hal pemberian PSU, prasarana, sarana, dan utilitas untuk tahun 2020. Mungkin harapan kami dengan bantuan PSU ini, semua perumahan yang kami kerjakan atau lebih khususnya yang kami kerjakan, atau teman-teman yang lain pun mendapat bantuan sehingga perumahan sederhana atau rumah untuk MBR bisa makin berkembang. Dan harapan kami juga untuk PSU ini supaya bisa diberikan kepada semua semua lapisan dan di seluruh Indonesia, karena yang kami dapatkan ini tidak merata atau dalam artian kami hanya mendapat 30% dari total yang direncanakan. Selain bantuan PSU, mungkin kedepannya kami akan menyediakan juga untuk sarana pendidikan
pasar, dan untuk posisi sarana kesehatan juga. Mungkin dalam hal ini kami juga berharap mungkin dari Kementerian PUPR dapat memberikan dukungan kepada pihak pengembang, khususnya perumahan Grand Arwiga Permai, Kota Baru Kerawang, supaya yang kami rencanakan itu bisa terrealisasi. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga tayangan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi tim pelatihan, dan dari tim Grand Arwiga Permai kami sangat berterima kasih juga kepada PUPR khususnya.